Sahabat, kita melihat 3 grafik ini ya. Jadi saya ajak Anda semua melihat pada 3 grafik ini ya. Nah, ini grafik terkait dengan peradaban Islam. Ini kita lihat dulu yang paling atas ya. Kita mulai pada tahun 622 Masehi ya, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian terus ya masuk pada tahun 1258 Masehi ini serangan Hulaguhan ke Baghdad ya. Nah, ini kemudian kita geser lagi pada tahun 1924, yaitu runtuhnya khilafah Turki Utsmaniyah. Nah ini, sahabat sekalian, saya ingin mengajak melihat pada grafik yang paling atas duluan ya. Kita melihat dari sisi aspek pemikiran atau aspek fikriyah. Nah ini, saya ingin ingin menyampaikan gambaran umumnya ya. Jadi secara aspek fikriyah ya, sejak zaman Rasulullah, nah aspek fikriyah Islam ya, jadi itu makin diterima ya berbagai bangsa ya, sehingga pengaruh pemikiran Islam makin kuat ya, akidah Islam bisa diterima oleh bangsa-bangsa lain sehingga berbondong-bondong bangsa lain masuk Islam. Nah, kemudian dakwah Islam makin meluas, negara Islam yaitu khilafah Islamiyah saat itu makin meluas, sehingga peradaban makin maju. Nah, sayangnya ini masa paling maju di masa Khalifah Harun ar-Rasyid yang putranya ya, Khalifah Abdullah al-Ma'mun ya. Sayangnya makin lama makin turun ya, terjadi perpecahan dalam dunia Islam. Nah, kemudian terjadi serangan Hulaguhan ya. Nah, kemudian naik lagi melalui khilafah Islamiyah di Mesir, dilanjutkan khilafah Islamiyah di Turki, mencapai keemasan pada sekitar abad 16, kemudian turun lagi sampai 1924. Nah, ini saya ingin menyampaikan dari sisi aspek fikriyah atau aspek pemikiran. Dalam arti bagaimana sih pengaruh pemikiran Islam saat itu di dunia. Jadi awalnya naik, dipelopori oleh Rasulullah dan para sahabat, yang dimana di antara mereka terdiri dari orang-orang yang hafiz Quran, paham hadis, sehingga mereka sebenarnya adalah kumpulan para ulama. Nah, dengan para ulama yang cukup brilian ya, cukup konsisten, ya, maka pemikiran Islam ini nampak menjadi pemikiran yang berkarisma, sehingga grafiknya naik. Nah, keyakinan pada Islam inilah yang mengangkat peradaban Islam, karena ulamanya yakin, maka bangsa-bangsa lain terbawa gitu loh. Nah, sehingga kalau kita ingin mencontoh gimana sih saya ingin anak saya nanti ingin jadi ulama-ulama yang brilian, maka kita cari di sini. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita ingin lihat para intelektual, kita lihat di sini. Ini banyak sekali. Kalau ulama di sini dari zaman sahabat Nabi, ya, kemudian zaman tabiin, di situ ada Salim bin Abdullah bin Umar, ada Sa'id bin Jubair. Nah itu. Nah, kemudian muncul para intelektual. Nah ini. Nah, diantaranya adalah kalau kita ingin mempelajari banyaknya kaum intelektual, kita lihat di sini ya. Ada Khawarizmi misalnya. Nah, kalau kita ingin mempelajari, kita ingin menggali gimana sih budaya para ulama dan intelektual di sini. Nah, kemudian saya ingin surut. Nah, biasanya yang dieksplor oleh orang-orang yang nggak suka pada peradaban Islam ini di bagian ini ya, di bagian sebenarnya cuma di sini sama di bagian surut ini di sini gitu loh. Nah, ini. Jadi kalau nggak di sini gitu. Nah, sementara kondisi jaya itu banyak ya. Ini pas bangkit di sini turun. Nah, ini dari sini kemudian mulai naik lagi ya.
menaik lagi. Di sini terjadi terjadi suasana introspeksi besar-besaran gitu. Mengapa selama ini lemah? Oh, terjadi pertikaian antar mazhab. Oh, ternyata kalau tiap mazhab sudah didukung penguasa, kemudian masing-masing mazhab dan penguasa bergabung dan akhirnya bentrok, maka terjadi kekacauan. Ini terjadi introspeksi besar-besaran. Di sini ada Imam Al-Ghazali, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian ada Syekh Izzuddin bin Abdissalam, kemudian naik gitu. Kemudian muncul Syekh Samsudin yang membina Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, kemudian naik, kemudian di sini muncul tokoh-tokoh militer Islam yang handal. Kalau kita ingin mempelajari bagaimana semangat militer yang luar biasa, nah itu di sini. Nah, kemudian turun. Tapi sampai sini kemudian ada introspeksi lagi gitu ya, dari orang-orang yang mempelajari mengapa turun lagi. Di antara di sini adalah Khalifah Abdul Hamid kedua. Oleh karena itu saya ingin mengajak gitu. Gimana sih kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi para ulama atau kaum intelektual atau kalau di sini ulama fikih yang banyak ya, ulama hadis juga banyak. Nah, kalau di sini ulama-ulama yang biasanya terkait dengan ini ya, terkait dengan introspeksi ya, terkait dengan urusan mengapa selama ini umat Islam menjadi gagal, bagaimana seharusnya kita menata hati lah, seperti ini, sebagaimana Imam Al-Ghazali misalkan di sini. Nah, di sini kemudian kita belajar bagaimana tradisi militer yang sangat bagus gitu. Sehingga saat itu ya seorang mufti di Turki sampai mengatakan pada khalifah ya bahwa di masa yang bagus itu militernya itu lebih mencintai ya, lebih mencintai kuda, lebih mencintai panah, ya, lebih mencintai pedang, bahkan pedangnya dias. Dalam rangka apa? Itu bentuk pengabdian mereka pada negara. Tapi kalau militernya ada lemah, nah itu biasanya yang dicintai ya tanah, yang dicintai harta, kan itu udah lupa pada tugas militernya. Begitu juga di sini ya. Begitu juga di sini ya. Tradisi ulama untuk mempelajari ilmu itu luar biasa. Gitu. Mereka mencintai ilmu lebih dari harta ya, karena memang wah, itu luar biasa. Imam Bukhari meninggalkan Bukhara ya, sampai berkelana dari Bukhara sampai ke Mesir gitu. Nah, sehingga cobalah kita amati kalau kita ingin mempelajari ulama di sinilah. Nanti kita ingin anak kita jadi ulama, coba cari bacaan-bacaan yang terkait dengan sini. Ingin jadi ahli intelektual, insinyur, cari di sini. Nah, ulama yang penuh motivasi, cari di sini. Ulama yang bisa membangkitkan, cari di sini. Kemudian tokoh-tokoh militer yang luar biasa semangatnya, cari di sini. Nah, jangan kemudian kita sibuk di sini. Ada khalifah yang menyimpang, ada ulama yang menyimpang itu di sini. Ya. Kemudian ada ulama yang fatwa-fatwanya lucu-lucu ya, itu di sini. Lah kalau kemudian cuma kita fokus di sini atau di sini, ya, orang-orang yang benci Islam yang diekspos biasanya cuma di sini, padahal banyak di sini, Nah, ini dari sisi aspek fikriyah gitu. Sehingga kalau kita ingin semangat ya belajar tentang aspek-aspek pemikiran Islam, kita ingin anak-anak kita itu sangat menguasai di situ ya. Cobalah kita amati di mana sisi-sisi menonjolnya tadi. Ya. Jangan hanya sibuk pada sisi-sisi yang cacat di sini. Banyak sekali yang menonjol, kenapa kita hanya sibuk yang cacat. Nah, demikian yang saya sampaikan sementara. Nanti kita bisa belajar dari sisi aspek jiwaan atau aspek nafsiyah ya. Kemudian kita lihat gabungan dari grafik secara umum. Demikian sementara, nanti kita sambung lagi dalam pertemuan berikutnya.